Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sebagaimana yang telah kita rasakan hingga sekarang ini. Seandainya lautan Allah jadikan tinta, pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita serta membawa kita pada zaman sekarang ini. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul 3 golongan yang dikaruniai ilmu dan amal tapi masuk neraka. Kisah ini terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nasa'i, di mana terdapat 3 orang sedang menanti sidang dengan rasa percaya diri yang sangat besar akan diputuskan menjadi penghuni syurga. Akan tetapi pengadilan Allah sangat berbeda dengan pengadilan manusia. Allah mengetahui semua hal, bahkan yang hanya terbesit di hati kita. Allah Sang Maha Adil yang memutuskan perkara tanpa zalim. Jadi 3 orang tadi yang merasa menjadi penghuni syurga, bahkan berakhir sebaliknya, yaitu masuk neraka. Mengapa demikian? Ternyata mereka hanya soleh di mata manusia, namun tidak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah meniatkan semua amalan pekerjaan yang baik, amalan mereka atas. Mereka tidak pernah meniatkan semua amal perbuatannya karena Allah. Orang pertama dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang pria yang mati syahid. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa yang telah kau perbuat atas nikmat yang telah kuberikan padamu?" katanya. Namun sang mujahid pun menjawab, katanya, "Aku telah berperang di berbagai medan perang karena Engkau, wahai Allah." Lalu Allah langsung menyangkalnya. Kata Allah, "Tidak, engkau tidak berperang karenaku, melainkan agar dikatakan sebagai orang yang tangguh." Lalu sang mujahid ini diseret ke neraka dan dilemparkan dalam neraka. Lalu orang kedua pun dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Lalu pertanyaan yang sama Allah sampaikan kepada alim ulama. "Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan atas nikmat yang telah kuberikan padamu?" kata Allah. Lalu sang ulama pun menjawab, "Aku telah membaca, telah belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia karena Engkau, wahai Allah." Lalu Allah kembali menyangkalnya. Kata Allah, "Tidak, kau tidak belajar Al-Quran karenaku, melainkan kau belajar Al-Quran agar dikatakan seorang alim. Kau membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qori." Lalu sang ulama pun menyusul si mujahid, yakni diseret ke dalam api neraka. Yang terakhir, orang ketiga dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seorang yang sangat dermawan dengan harta yang berlimpah.
Lalu pertanyaan yang sama Allah sampaikan kepadanya, "Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan atas nikmat yang telah kuberikan padamu?" Lalu sang dermawan pun menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak karena engkau." Lalu Allah kembali menyangkalnya. Kata Allah, "Tidak, engkau tidak melakukannya untukku, melainkan agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan." Lalu sang dermawan yang ria ini pun diseret dan dilemparkan ke api neraka. Jadi dari kisah ini kita dapat memahami bahwasanya boleh jadi ketiga orang tadi soleh, taat beribadah di mata manusia dan calon penghuni surga bagi kita. Akan tetapi Allah yang Maha Tahu apa isi hati seorang hambanya. Ternyata mereka bertiga tidak pernah mengikhlaskan amalan-amalan yang mereka lakukan lillah, karena Allah, melainkan agar mendapat pujian dari manusia, sehingga mereka pun berakhir masuk api neraka, di neraka. Dari kisah ini, marilah kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita dari api neraka. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.